Halo teman-teman, balik lagi di belajar Meta Ads dari nol. Nah, saat ini kita akan belajar mengenai ads reporting. Ketika kemarin kita misalnya sudah belajar mengetahui apa itu Meta Ads, cara bikin iklannya dari mulai struktur campaign, ad set campaign sampai ads campaign. Terus kita juga kemarin udah belajar ya matrix-matrix apa aja sih yang penting di Meta Ads itu berdasarkan leveling dari funnelnya gitu. Nah sekarang ketika misalnya kita sudah membuat iklan, sudah pasti kita perlu menganalisa dan juga membuat reportnya ya. Nah maka dari itu saya hari ini akan coba bantu teman-teman untuk membuat reporting di Meta Ads dengan menggunakan fitur Ads Reporting. Nah, sebelumnya Ads Reporting itu ada di mana sih? Ads Reporting itu ada di menu Tools. Jadi kalau teman-teman klik yang menu Tools ini, nah di sini ada yang namanya Ads Reporting atau di sini di bawah Analyze and Report, di sini ada Ads Reporting. Ketika misalnya teman-teman klik menu ini, maka nanti akan langsung masuk ke sini nih, ke menu ini. Nah, di sini teman-teman bisa membuat create report nih. Tapi karena di sini sebelumnya saya udah bikin, jadi di sini sudah pasti ada nih report-report yang sudah saya buat. Nah, tipsnya itu adalah teman-teman yang harus diperhatikan ketika misalnya teman-teman create reporting, yang wajib banget di sini adalah membuat satu reporting itu sebisa mungkin hanya digunakan di satu ad account. Sebenarnya di sini bisa multiple ad account teman-teman, tapi kalau saya biasanya itu membuat reporting berdasarkan ad accountnya gitu. Contoh misalnya di sini reporting brand A Sipas misalnya. Sipas juga nanti bisa didetailin lagi tuh, Sipas Shopee misalnya atau Sipas Lazada ya, atau misalnya brand A reguler misalnya. Kalau reguler tuh biasanya ke website ya teman-teman. Nah gini ya, contohnya seperti itu. Nanti teman-teman tinggal pilih aja salah satu dari ad accountnya misalnya, nanti setelah itu create. Nah ketika di create biasanya tuh ini saya langsung pakai saya punya template aja ya teman-teman, langsung dibuka aja. Nah biasanya tuh ketika misalnya baru awal tuh biasanya tuh bentuknya tuh akan seperti ini. Nah jadi di sini tuh ada tabelnya yang sebenarnya di sini bisa dirubah mau jadi pivot, mau jadi trend, pakai trend kayak gini. Nah pakai trend kayak gini. Nah jadi ada pivot, ada trend, nanti bentuknya trend itu seperti ini, ada bagannya. Nah atau pakai bar. Nah gitu teman-teman ya. Nah biasanya saya tuh pakainya pivot aja sih teman-teman. Kenapa? Karena biasanya tuh kalau misalnya teman-teman kerja di agency, biasanya data ini tuh akan di screenshot terus dimasukin ke dalam reporting yang berbentuk PPT atau presentasi. Jadi nanti begitu kalian bikin datanya, di bawahnya biasanya tinggal dikasih keterangan aja data ini tuh menunjukkan apa, highlightnya di mana gitu. Nah, yang kedua di sini ada custom table-nya. Nah, di sini tuh ada breakdown, ada matrix. Nah, breakdown itu biasanya yang ada di sebelah kiri ini yang di kolom pertama, matrix itu yang sisanya di sebelah kanan. Gitu ya. Nah, breakdown ini bisa apa aja sih, teman-teman? Breakdown ini bisa banyak banget. Bisa berdasarkan campaign, bisa berdasarkan ad set, bisa berdasarkan ad name, bisa berdasarkan ad kreatif juga atau demografik nih kayak usia, gender, atau bisa juga kayak region, country, platform, placement dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini tuh yang kedua tuh ada di bagian matrix. Nah, matrix ini ada di sebelah kanan. Nah, biasanya teman-teman tuh bikin screenshotnya itu nanti berdasarkan levelnya aja gitu. Contoh misalnya teman-teman pengen membuat total nih. Jadi totalnya dulu dari upper funnel sampai mid funnel gitu berdasarkan hari gitu atau bulan biasanya sih. Nah biasanya bulan misalnya satu bulan, anggap aja ini satu bulan. Terus misalnya kalian anggap aja ini satu bulan ya. Ini deh biar lebih real. Nah anggap aja ini bikin buat report bulan Mei. Saya mau breakdown berdasarkan usianya misalnya. Nanti di sini bulan Mei berdasarkan usia gitu. Atau kalau misalnya ini udah bulan Mei, ya di sini nggak perlu di breakdown lagi gitu.
Nah, di sini bulan Mei nanti tinggal diatur aja nih. Mau diurutkan berdasarkan apa? Kalau misalnya mau diurutkan berdasarkan link klik ya, kalian klik aja link klik. Nah, nanti dia akan langsung diurutin nih. Link klik yang tertinggi atau link klik yang paling rendah gitu. Nah, nanti di sini bisa diatur juga gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kalian mau bikin report per kuartal gitu ya, berarti kalian tinggal bikin aja misalnya dari Januari sampai Maret misalnya per bulan. Nah, nanti di sini bisa diatur juga, tinggal di filter lagi mau berdasarkan bulan awal atau bulan akhir. Nah, di sini kelihatan nih Januari, Februari, Maret. Januari reach-nya berapa, Februari berapa, Maret berapa. Amount spending-nya berapa, link klik-nya berapa, impression-nya berapa. Nah, lalu yang kedua, usahakan untuk pembuatannya itu per funnel aja sih teman-teman. Bisa di breakdown per funnel juga gitu. Contoh misalnya untuk bulan Maret, bulan Mei deh. Misalnya bulan Mei kita mau bikin dari placementnya dulu nih gitu teman-teman. Nah, placementnya tuh apa aja sih? Nah, ini placementnya tuh lumayan banyak gitu loh. Nanti teman-teman bisa breakdown nih, misalnya link kliknya berapa gitu, atau misalnya berdasarkan placementnya. Nah, ini juga bisa. Atau mau yang lebih simple lagi berdasarkan platform. Nah, ini juga bisa. Jadi lebih sedikit ya. Jadi di bulan Mei platform Instagram dapat reach-nya segini, dapat link-linknya segini, spendingnya segini gitu. Nah, nanti kalian teman-teman scroll lagi, add to cart segini, purchase-nya segini, ROAS-nya segini, purchase value-nya segini kurang lebih. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, sebenarnya akan lebih enak kalau misalnya teman-teman bisa mengolah data ini pakai visual yang lebih bagus sih teman-teman. Entah itu kalian ekspor datanya per bulan, terus kalian olah lagi pakai Google Sheet atau Excel, atau bisa juga kalau misalnya mau yang lebih profesional, yang lebih gampang, itu saya biasanya gunakan Google Looker Studio ya, Looker Studio, atau yang dulu tuh dikenalnya Google Data Studio gitu. Nah, itu lebih enak lagi teman-teman, karena kita tinggal masukin datanya, nanti untuk visual datanya tuh kita bisa pilih sesuai dengan template yang sudah ada di Looker Studio-nya itu teman-teman. Nah, selanjutnya apalagi yang bisa? Yang bisa itu adalah add kreatif. Sebentar, nah ini kayak gini. Nah, nanti add kreatif ini di sini tuh kalian bisa lihat nih. Kreatif 1, kreatif 2, kreatif 3 misalnya. Oh, ini kreatif 1, kreatif 2, kreatif 3, berarti yang bagus adalah yang misalnya purchase-nya tertinggi gitu. Nah, ini saya bisa filter berdasarkan purchase tertinggi gitu. Nah, ini kreatif 1, 2, 3 tertinggi, top 3-nya tuh ini gitu loh. Nah, jadi top 3-nya tuh ini 1, 2, 3 gitu. Nah, ini bisa dilihat purchase-nya berapa, ROAS-nya berapa gitu. Atau mau dilihat dari berdasarkan purchase value-nya. Itu juga bisa difilter. Gitu ya teman-teman, tinggal disesuaikan aja. Nah, lalu bisa juga matriksnya tuh ditambahin gitu. Misalnya karena ini template-nya punya saya, nanti teman-teman bisa lihat sendiri aja. Template-nya bisa disesuaikan, ada reach, cost per 1000 reach, impression, cost per 1000 impression, link click, CPC link click, amount spend, add to cart share item, add to cart value, purchase value, sama ROAS. By the way, ini adalah akun Sipas ya teman-teman, jadi ada share itemnya. Oke. Nah, lalu di sini teman-teman bisa nambahin banyak banget, tinggal ditambahin aja. Nanti biasanya kalau misalnya baru ditambahin, dia akan masuk di paling kanan. Contoh misalnya di sini ada frekuensi. Nah, maka dia akan masuk ke paling kanan. Kalau mau pindahin ke sini gimana Mas Riza? Di drag aja. Nih. Tuh. Tinggal tarik, pindahin. Misalnya mau ke habis amount spend, tinggal pindahin. Gitu. Gitu ya teman-teman contohnya. Nah, lalu yang harus diperhatikan kembali adalah tanggalnya nih teman-teman. Jadi kalian bisa membuat report juga berdasarkan time frame-nya gitu. Contoh misalnya mau yang dari Senin ke Minggu gitu, atau dari tanggal 1 sampai 7, itu juga bisa. Teman-teman kalian bisa ekspor aja di sini gitu. Ya.
Nah, tapi kalau misalnya standar di sini tuh biasanya antara hari sama bulan gitu. Nah, di sini saya contohkan misalnya menggunakan hari ya, teman-teman. Nah, misalnya ini saya filter berdasarkan tanggal 1 ini dari awal, 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini nih teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat juga sebentar, di sini impressionnya, cost per impressionnya nggak ada, berarti saya tambahin dulu impression, cost per 1000 impression. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini tuh kalau misalnya payday twin date, sorry. Nah, ini angkanya lumayan cukup tinggi nih dibandingkan dengan awal bulan gitu loh. Nah, ini sampai ke belakang lumayan cukup tinggi gitu loh. Nah, ini bisa juga jadi salah satu indikator kenapa misalnya ads-nya teman-teman tuh di twin date ataupun di payday tuh hasilnya bisa lebih mahal gitu ya. Nah, lalu selanjutnya kalau teman-teman mau ekspor datanya, contoh misalnya ini saya bikin data ekspor data per day nih. Kalau misalnya di screenshot ribet Mas Reza, terlalu banyak matriksnya, terlalu banyak breakdownnya gitu. Oh yaudah diekspor aja mendingan. Kalian olah sendiri di di Google Sheet gitu misalnya. Kalian bisa bikin visual yang lebih menarik gitu. Kalau saya sih sebenarnya menyarankan seperti itu ya. Jadi kalian download datanya, terserah mau kalian bikin per hari, per bulan, atau per minggu misalnya untuk ekspor datanya. Itu saya enaknya teman-teman aja, habis itu kalian bisa masukin ke sheet dan diolah gitu loh, supaya visualnya bisa lebih menarik dan juga hasilnya bisa lebih bagus ya dibandingkan dengan screenshot tempel-tempel di presentasi itu kayak kurang profesional aja sih kelihatannya. Oke ya. eh Mungkin itu aja dari saya. Kalau misalnya teman-teman masih bingung untuk membuat report Meta Ads, bisa langsung hubungi saya aja, nanti kita diskusi bareng. Oke? Terima kasih, selamat mencoba.